Puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan. Suara saya jelas, dengar? Oke, puji Tuhan. Dengar. Mari Bapak Ibu yang rindu dengan firman Tuhan, mari kita lihat sama-sama di Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan membacanya buat kita semua. Mari kita siap dengar. Angin ribut diradakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya?" Puji Tuhan. Taat kepadanya. Oke, puji Tuhan. Tema kita adalah penyertaan Tuhan tanpa batas. Penyertaan Tuhan tanpa batas. Angin ribut diradakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa ini. Penyertaan Tuhan tanpa batas itu selalu berlaku buat murid-murid Yesus. Pastikan saudara dan saya pada malam hari ini bahwa status saudara dan saya adalah murid Yesus. Pastikan saudara dan saya bahwa status saudara dan saya adalah murid Yesus. Bukan orang yang ikut-ikutan, tapi status kita adalah murid Yesus. Itulah sebabnya penyertaan Tuhan tanpa batas itu selalu dialami oleh murid-murid Yesus yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Di sini dikatakan bahwa pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Seorang murid Yesus, dia akan tahu persis bahwa jalan-jalannya selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita akan tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kita. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari murid-muridnya. Maka saudara, kalau ada masalah persoalan yang bagi saudara dan saya, waduh ini masalahnya besar, gelombangnya terlalu tinggi, pergumulan saya terlalu berat, pencobaan saya berat, pencobaan saya tidak bisa saya hadapi.
Tapi kalau saudara punya status, saudara dan saya punya status adalah murid, Tuhan Yesus tidak pernah jauh. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Karena guru kita selalu dekat dengan muridnya. Murid selalu dekat dengan gurunya. Itulah sebabnya saudara, mari kita belajar. Kita harus mengerti kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, masalah boleh ada, pencobaan boleh ada, dia tidak pernah berdiam. Dia tidak pernah berdiam. Kalau saudara dan saya memanggil dia, berseru kepadanya, dia tidak pernah diam. Maka mari saudara kita belajar di sini, di ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita ikut Tuhan, tidak ada masalah. Pujian berkata, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru berarti selalu gelap. Dirinya status sebagai murid Yesus berarti dia siap mengalami yang namanya badai. Haleluya. Hari-hari ini yayasan, setiap kita yang ada di Yayasan Mutiara Kasih di GBI Fok, begitu banyak masalah silih berganti, pencobaan begitu silih berganti, pergumulan yang banyak berarti kita hadapi. Kenapa? Karena status kita adalah murid Yesus. Saudara tahu kalau murid Yesus, saudara kalau baca di firman 4 Injil itu, Yesus berjalan dengan murid-muridnya tidak selalu berjalan, tidak ada masalah. Selalu ada masalah, selalu menghadapi badai, selalu menghadapi pencobaan. Baik pencobaan dari alam kah? Pencobaan dari orang-orang yang tidak suka dengan murid Yesus bersama dengan Yesus, pasti ada. Selalu ada. Selalu orang yang tidak suka dengan kita, bahkan iblis pun tidak suka dengan kita. Setan pun tidak suka dengan kita. Jadi kalau saudara dan saya, kalau kita punya status murid Yesus, siap-siap. Karena musuh kita di sekeliling ada, di atas ada, di bawah ada, di kiri kanan ada. Tapi percaya Tuhan ada di kiri kanan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Amin. Ya ada saudara. Jangan ragukan dia. Karena engkau dan saya punya status adalah murid. Yesus tidak pernah jauh sedetik pun. Dia tidak pernah jauh saudara. Dia dekat. Dia dekat dan dia tetap memantau kita. Saudara, waktu murid-murid bersama dengan Yesus, taufan mengamuk. Saudara tahu iblis mengamuk dengan saudara dan saya. Setan mengamuk, persoalan itu datang seperti masalah besar yang mengamuk. Ingin menghancurkan saudara dan saya. Ini dia mengamuk, taufan mengamuk. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Waduh, ini luar biasa. Iblis dia mengamuk, setan mengamuk. Bagaimana saya bisa bikin orang ini tidak bisa dekat dengan Tuhan lagi? Dia kasih penyakit, dia kasih masalah, persoalan. Baru-baru hari Senin kemarin, begitu sudah mau masuk Natal, waduh masalah silih berganti. Yang WL Singer mau naik altar, diizinkan. Ada yang suara nggak bisa keluar. Yang ibu-ibu suaranya imut-imut tiba-tiba gros. Susama dengan suara bass. Lebih dari orang laki-laki. Iya. Ada yang mah, sukambu. Iya. Ada yang kedingin, tak tahu kedingin apa. Saya sendiri tahu kita sendiri tahu di Dogo ini tidak ada salju, tiba-tiba dingin. Iya. Tapi itulah
status kita yang murid, status kita murid tidak akan terluput yang namanya persoalan. Saudara mau menjadikan diri saudara status sebagai anak Allah, sebagai murid Yesus, saudara harus punya status juga bahwa saudara dan saya harus menghadapi banyak masalah. Saudara ikut Yesus, saudara dan saya menjadi murid Yesus, berarti saudara dan saya harus siap menghadapi banyak masalah. Tapi harus percaya, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Buktinya saudara lihat di sini. Mereka menghadapi tahun yang sangat dahsyat. Yesus ada bersama dengan mereka. Dahsyat. Ombak yang dahsyat menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Masalah itu kadang-kadang datang dalam hidup, sepertinya mau menguasai hidup kita, seperti menguasai iman kita, seperti menguasai kepercayaan kita. Dan membuat kita hampir-hampir mau tinggalkan Tuhan. Tapi saudaraku, firman malam ini jangan sampai tahun masalah itu datang membuat kita harus menjadi lemah dan kita harus menjadi orang-orang yang mundur. Tapi justru sebaliknya, semakin dahsyat saudara percaya Tuhan semakin dekat dengan kita. Kita tinggal minta, bilang Tuhan tolong saya. Dia akan segera menolong saudara dan saya. Dia tidak jauh saudara. Di ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Oh saudara, Yesus itu peduli dan dengan masalah saudara dan saya, sangat peduli saudara. Jadi kalau saudara, kita punya masalah persoalan, kita bilang, aduh Tuhan sudah peduli, aduh Tuhan ini mungkin sudah jauh. Saudara salah. Kita salah. Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Dia selalu menyertai kita. Dia di dekat kita. Di kiri kananku ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ya, Dia selalu bersama saudara dan saya. Dia menyertai saudara dan saya. Itulah Yesus kita. Tidak ada Tuhan seperti Yesus yang kita miliki. Tidak ada Allah seperti Yesus yang kita miliki. Dia berjanji setia. Pertanyaannya, saudara dan saya setia sampai akhir atau tidak? Makanya kalau status kita menjadi murid harus setia sampai mati. Nah, pertanyaannya kalau masalah datang dalam hidup kita, lalu kita berdoa dan Tuhan tidak tolong kita. Dan sama sekali tidak ada jawaban. Mari saudara dan saya kita berkoreksi diri kita masing-masing. Karena yang saya tahu namanya murid Yesus, dia selalu dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita punya status sebagai murid, kita berdoa minta tolong sama Tuhan, Tuhan tidak jawab. Bukan Tuhan yang tinggalkan kita, kitanya yang tinggalkan Tuhan. Karena namanya murid tidak pernah jauh daripada Tuhan. Dia ikut Tuhan. Dia selalu di belakang Tuhan. Tuhan yang berjalan di depan kita. Tuhan adalah penerobos. Dan kita di belakang dia, tinggal kita melihat perbuatannya yang ajaib. Dia selalu membuka jalan buat kita. Dan dia tidak pernah tinggalkan kita sedikit pun. Jadi mari kita koreksi hidup kita. Benarkah status saya sebagai murid Tuhan? Saya mengiring Tuhan? Saya menjadi murid Tuhan? Benarkah saya ada dalam firman itu? Benarkah saya memuliakan Tuhan setiap hari, setiap waktu? Masalah persoalan datang dalam hidup kita, itu artinya kita sementara dibawa ke hal-hal yang spektakuler. Tuhan sementara membawa kita ke gunung yang lebih tinggi. Ke tangga yang lebih tinggi lagi.
untuk menikmati hal-hal yang lebih besar lagi, saudara. Kita lihat terus di ayat yang ke-39. Ia pun bangun. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, kepada danau itu, diam, tenanglah. Jadi Yesus ada di sekeliling kita, Yesus ada bersama dengan kita. Yesus akan bertindak jika kita berkata, Tuhan tolong aku. Dia akan tolong, saudara. Sebab itu jangan kita memakai otot kita, jangan kita pakai pikiran kita, dan ini begini-begini, saudara, tidak. Kita harus duduk di kaki Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Sebab kalau kita berjalan dalam firman-Nya, kita menyenangkan Tuhan lewat hidup kita. Waktu kita berseru, tidak berlambat-lambat, Dia akan segera menolong kita. Dia akan segera menolong kita. Tak terlambat pertolongannya dalam hidup kita. Mari saudara, kita terus punya status sebagai murid, jangan sampai berubah. Status sebagai murid jangan berubah, saudara. Karena penyertaan Tuhan itu selalu nyata, tidak terbatas bagi murid-muridnya. Penyertaan Tuhan itu tanpa batas selalu dialami. Hanya murid yang selalu berpegang pada firman Allah, selalu berpegang pada janji Tuhan, selalu ada dalam koridornya Tuhan, selalu ada berjalan dalam status kebenaran. Tidak berpindah, tidak beranjak dari firman Allah. Mari kita lihat, saudara. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30. Yohanes pasal 8 ayat 30 dan 31. Saya akan membacakannya. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tuhan Yesus mau kita jadi murid, bukan menjadi orang yang percaya saja, saudara. Bukan hanya percaya saja, tapi benar-benar menjadi murid-murid, selalu belajar. Kalau saudara mau bilang percaya, kalau kita cuma menjadi percaya, orang di seberang juga percaya bahwa Yesus sanggup melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Murid adalah harga mati bagi orang yang mau menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal atas hidupnya. Karena dikatakan, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini. Jadi kalau status kita masih sebagai orang percaya, mari saudara, kita harus menjadi murid Yesus. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kita harus tinggal dalam firman. Kalau kita tinggal dalam firman, masalah boleh datang, pergumulan kita hadapi, problema yang hidup yang kita hadapi, kita tidak akan beranjak tinggalkan Tuhan. Tapi kita akan menjadi orang yang kokoh. Karena firman, kita tinggal dalam firman, firman itu tinggal dalam kita. Maka Yesus akan mengakui bahwa kita adalah murid-Nya. Saudara, murid itu dia selalu belajar firman. Dia selalu belajar firman dan tinggal dalam firman. Jangan sampai kita waktu menghadapi masalah, persoalan, kita Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan bilang,
Jangan cuma mau minta saya tolong, kamu sendiri nggak hidup dalam firman-Ku. Saudara, Yohanes 15, kalau saudara baca di situ, pasal 7. Yohanes pasal 15 ayat 7 dibilang, kalau kita tetap dalam firman-Nya, mintalah apa saja. Artinya, waktu kita dalam masalah, kita minta Tuhan tolong. Dia akan segera datang dan menolong. Tidak berlama-lama. Dia akan segera tolong. Mari saudara, kita tetap tinggal dalam firman. Wah, inilah luar biasa. Jangan keluar dari firman. Saudara, waktu kita keluar dari firman, masalah. Kita tidak akan mampu untuk menghadapi masalah. Tapi kalau kita tinggal dalam firman, itu kekuatan powerful dari Tuhan. Masalah datang, kita punya kekuatan yang besar dan dasar untuk bisa menghadapi. Dan kita akan tertawa dengan masalah. Kita punya spirit yang besar, memampukan kita melayakan kita. Untuk kita selalu berkata, Tuhan selalu menyertai kita, Immanuel. Haleluya. Penyertaan Tuhan tanpa batas. Tuhan akan mengakui kita bahwa ini benar muridku. Kenapa? Karena kita hidup benar. Kita tinggal dalam firman-Nya. Dia akan terus menuntun menyertai kita. Status sebagai murid, dia selalu bangun hubungan dengan Tuhan. Status sebagai murid, punya penyembahan, selalu benar di hadapan Tuhan. Status sebagai murid, dia renungkan firman siang dan malam. Status sebagai murid, dia hidupi firman. Status sebagai murid, dia tinggal melekat dengan Tuhan. Tidak terpindahkan, tidak tergoyahkan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, wah ini luar biasa. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tuhan mengakui saudara dan saya. Bahwa kita adalah murid-Nya. Karena apa? Karena kita tinggal di dalam firman-Nya. Kita tidak keluar. Saudara, kalau kita keluar, kita menjadi orang percaya, bukan murid. Nah, saya percaya kita semua adalah murid. Amin. Amin. Saudara percaya saudara adalah murid Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Jangan kita takut. Kalau kita ada dalam badai besar, kita tidak sendirian. Karena Yesus selalu dekat dengan murid-Nya. Murid selalu menyenangkan hati Tuhan. Murid selalu membuat hati Tuhan itu senang sekali. Tidak mengecewakan Tuhan. Tidak mendukakan hati Tuhan. Perbuatannya selalu menyukakan hati Tuhan. Gaya hidupnya adalah gaya hidup sorga. Menjadi surat yang terbuka. Menjadi cermin bagi orang di luar sana. Haleluya. Gaya hidup murid adalah gaya hidup Kristus. Gaya hidup murid Kristus adalah gaya hidup sorga yang harus kita terapkan, melakukannya tiap hari, tiap waktu. Itu menjadi model. Kita harus menjadi model-modelnya surga. Menjadi modelnya Tuhan. Karena dunia tidak punya itu, tapi murid punya itu. Karena dia mulai belajar dari cara Tuhan hidup. Dari cara berkata-kata. Dari cara dia bertingkah dan berpikir. Maka kita akan melihat penyertaan Tuhan tanpa batas. Di tahun 2023, waktu kita punya status sebagai murid dan kita terus belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, di tahun 2023, Tuhan akan membawa kita seperti Tuhan menyertai murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Roh-Nya dicurahkan kepada murid-muridnya. Mereka akan membawa seluruh dunia datang kepada Tuhan. Pastikan saudara dan saya, sebagai status murid Kristus, di tahun 2023,
Orang akan datang di belakangmu mencari Tuhan karena statusmu dalam murid. Status kita dalam murid Tuhan membawa orang datang kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan, saya tidak perpanjang. Tapi mari kita belajar terus bagaimana punya status di dalam Tuhan sebagai murid Tuhan yang selalu menyenangkan Tuhan, selalu memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada hambanya